Baik, sebelumnya izin dari akademik minta tolong dong diperbolehin partisipan buat share screen. Selamat malam teman-teman dari kakak-kakak, abang-abang akademik, rekan-rekan dari Daspro di sini, dan juga adik-adik Sistem Farmasi 2019 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kenalin, aku Faiz, salah satu asisten yang ada di praktikum struktur data. Jadi di sini kami akan memberikan responsi kepada teman-teman, tapi sebelumnya saya izin dulu menyampaikan ya, dari teman-teman sebelumnya ada yang dapat kisi-kisi nggak dari dosennya sejauh ini? Mungkin boleh open mic atau di chat? Belum, Bang? Oke. Yang lain? Belum, Bang. Ya, Bapak sudah tingkat 3, Bapak. Ya, yang lain mungkin? Boleh? Belum, Bang? Oke. Yang lain? Ada yang udah belum? Belum? Oke. Ya, jadi sebenarnya dari kami pribadi pun juga sama ya dengan teman-teman. Dari kami juga materi yang kami sampaikan bisa jadi bukan kisi-kisi ya dari ujian akhir nanti. Kebetulan juga untuk angkatan kami soalnya struktur data itu pakai tugas besar. Jadi nggak ada UASnya seperti kalian. Apa tuh? Ada yang komen? Wait ya guys. Trigap set sort ini aja bang, sama yang lain. Oke. Ya kurang lebih kami akan menjelaskan tentang sorting, searching, sama tree. Ada 3 materi yang kami jelasin. Dan selama penjelasan nanti kami lebih fokus ke arah materi konsepnya dibandingkan ngodingnya. Karena kami pikir juga kan nanti di UAS mungkin kalian lebih dipertanyakannya ke masalah itu. Untuk slide-nya udah kami bagiin ke akademik ya. Oke Ardi, boleh langsung aja di share screen. Nanti selama kami presentasi bagi teman-teman yang pengen bertanya, boleh di-keep dulu ya. Nanti teman-teman boleh ada sesinya sendiri buat tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung ke presenter pertama dari Ardi. Ya, mangga. This meeting is being recorded. Oke, tes. Apakah udah terdengar suaranya? Udah deh. Oke, baik. Kita akan melaksanakan dari rangkaian responsi dari struktur data ini. Baik, yang pertama-tama yaitu saya akan menyampaikan mengenai searching. Jadi untuk searching ini di dalam struktur data yaitu terbagi menjadi 2 yang lebih sering kita pakai, yaitu ada linear search dan binary search. Oke, apa sih dari linear search sendiri? Nah, linear search ini merupakan sebuah teknik pencarian data yang menelusuri semua data satu per satu. Dia itu berawal dari awal sampai ke akhir, atau sampai menemukan sebuah data yang ingin kita cari. Nah, ini adalah sebuah referensi ataupun contoh dari codingan untuk linear search sendiri. Nah, teman-teman tidak harus terpaku dengan codingan yang sudah ada di contoh ini, namun di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman dari konsep untuk linear search itu sendiri. Baik, yang pertama kita lihat dulu nih. Di sini kita ada sebuah function search yang dimana dia punya sebuah parameter ARR, N, dan X. Nah, ini adalah sebuah variabel yang kita buat. Untuk ARR ini adalah sebuah bentuk data yang berbentuk list, dan X ini kita untuk data yang ingin dicarinya, dan untuk N ini adalah sebuah jumlah
jumlah dari perulangannya. Nah, kita bisa lihat dari logikanya itu ini perulangan seperti biasa, namun ini untuk 0 ini dia lebih ke angka mulainya, dan N ini dia itu melihat dari panjang dari array tersebut. Nah, di sini logikanya itu jika variabel ARR pada I, dia apabila sama dengan variabel X ini 10, maka dia return I. Nah, di sini berarti dia itu akan ada nilainya gitu. Nah, sedangkan apabila sebaliknya itu jika kondisi bernilai else, nah dia itu bakal melihatkan nilainya yang dimana elemen is present at index berapa dari resultnya ini gitu. Jadi untuk result ini dari variabel yang sudah dibuat baru untuk function ini tadi. Oke, apabila resultnya ini bernilai -1 atau bisa dibilang data yang kita cari itu tidak ditemukan pada list yang sudah kita buat, maka dia akan muncul ke perintah ini, statement ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada binary search. Sebenarnya ini ada beberapa perbedaan yang dimana untuk binary search sendiri adalah sebuah teknik dengan cara dia itu berulang kali membagi separuh dari jumlah data. Nah, misalkan sudah membagi separuh dari jumlah data, itu lalu diperkecil lagi untuk jumlah datanya. Diperkecil lagi, sampai hingga benar-benar dia menemukan sebuah data yang ingin kita cari. Nah, untuk konsepnya yaitu dari binary search sendiri, yang mana tadi kan sudah dijelaskan dalam definisinya sendiri, yaitu membagi separuh dari jumlah datanya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pengondisian yang dimana kita ini tujuannya untuk membagi dari separuh jumlah data tersebut. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi, cuman ini perbedaannya itu dia ambil dari nilai tengahnya bisa. Lalu habis itu dipersempit hingga mendapatkan sebuah nilai yang kita cari. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wicak. Ya, jadi bisa dibuka buat visualnya. Ada di link yang tertera. Atau enggak, Ardi buka Dedi. Nah, kalau ini buat penggambaran biar lebih gampangnya aja. Misalnya di sini kan ada data pertamanya 15, 18, 19, 160, 203, 237 dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai linear search ini, dia langsung nyari dari paling awalnya. Dia dicari dari indeks paling pertama. Jadi misalnya kita nyari 603. Nah, nanti dicek tuh satu-satu. Sampai ketemu datanya sama. Kalau datanya sama, baru dia berhenti dan ngambil itu indeksnya ada di indeks keberapanya. Kalau binary search, dia dibagi dua dulu. Nah, terus dicek datanya itu, data yang kita cari itu lebih gede dari mid atau lebih kecil atau sama kayak mid-nya. Kalau sama kayak mid,
atau kayak nilai tengah, nanti dia langsung ngeluarin indeks nilai tengahnya itu. Kalau misalnya dia lebih besar dari nilai tengah, dia bakal nambahin. Jadi nanti nilainya itu yang dicari bukan lebih kecil dari si mid, tapi dari yang lebih besar dari midnya. Kayak gitu. Jadi dipelanin di animation speed-nya, dipelanin dikit. Jangan pelan banget. Nah, dia ngambil nilai paling rendah sama paling tinggi. Nah, terus nilainya itu dibagi 2, dapatnya 15 kan. Indeks tengahnya. Nah, terus dicari lagi si indeksnya. Sampai dapat di paling kecil itu nanti dia lebih kecil dari nilai indeks tengah paling kecil atau ini. Lebih Nah, kita ujinya besar menggunakan dari ini. indeks Nah, nanti ANOVA-nya ya tengahnya. silakan. Kayak gitu. Udah, lanjut ke slide selanjutnya aja. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada sorting. Yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada selection sort, yang ketiga ada inserted sort, yang keempat ada quick sort, yang kelima ada merge sort. Yang pertama ada bubble sort yang akan dijelaskan terlebih dahulu. Lanjut, next. Nah, di sini algoritma bubble sort itu merupakan salah satu teknik pengurutan yang sederhana, ya, yang dilakukan dengan menelusuri sebuah list, membandingkan elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya apabila posisi tidak tepat. Nah, untuk mengurutkan seluruh elemen pada list, proses penelusuran ini dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali, n-1 kali. Nah, n itu ada jumlah elemen pada list, di mana tiap siklus penelusuran itu bertujuan menempatkan suatu angka pada posisi yang tepat. 3,24. Nah, istilah bubble sort ini sendiri digunakan karena secara visual seolah-olah setiap elemen itu terlihat bergerak ke atas atau ke kanan, yaitu indeks yang lebih besar seperti gelembung udara. Nah, namanya bubble ya. Nah, yang naik ke permukaan air. Jadi yang seperti di atas. Jadi kita bandingin antara dua angka itu, dua angka kita bandingin sebanyak n-1 kali atau n jumlah elemen pada listnya, seperti itu. Jadi nanti visualnya akan dijelaskan lebih lanjut. Berarti tinggal yang kita selanjutnya bandingkan ada antara contoh yang codingnya. kolom ini dengan kolom yang Nah, di sini ada contoh soal, ini contoh soal praktikum yang kemarin. Nah, di sini ada Anda adalah anggota salah satu lab riset di Prodi SI. Anda memiliki inovasi baru untuk membuat absensi kehadiran untuk pelatihan mingguan dengan suatu program. Anda membuat program penginputan absensi kehadiran anggota lab riset tersebut dengan menggunakan metode bubble sort, yaitu berupa sort list ascending order. Ketentuan program tersebut, ketika data seluruh anggota lab riset berdasarkan kode anggota ada 3 huruf diolah, maka output programnya akan berurut sesuai alfabet. Jadi nanti diurutin berdasarkan bubble sort. Nah, bisa lanjut aja ke codingnya. Nah, di sini yang pertama kita membuat inputan dulu, membuat list kosong. Nah, di situ kita membuat for x in range, masukin data, membuat iterasi sebanyak inputan user yang kita pengen inputin, terus datanya di-append. Datanya di-inputin. Inputan user akan ditambahkan ke list yang kosong itu tadi, yang sudah kita buat. Nah, lanjut, kita print datanya, menampilkan isi variabelnya. Lanjut ke for i in range len data. Di situ ada untuk x tiap len datanya. Nah, ada status sama dengan false. Di situ boolean yang menentukan apakah value sudah tertukar apa belum.
di dalam sortingnya itu tadi. Nah, lanjut for Y in range len data min X min 1. Nah, ini untuk Y di setiap len data min X min 1. Lanjut if data Y 0 kurang lebih dari data Y plus 1 0. Nah, di sini jika mylist K-nya Y value-nya 0 lebih dari mylist K Y plus 1 value-nya 1, maka akan bertukar posisi. Datanya akan bertukar posisi di sorting seperti itu. Lanjut ke data Y. Data Y plus 1 sama dengan data Y plus 1, data Y. Nah, di sini dimisalin. Semua kita masukin 1 sama 2. Nah, 1 itu akan bertukar dengan 2, sehingga menjadi 2, 1, seperti itu. Lanjut ke statusnya aja, status sama dengan true. Lanjut lagi ke elif. Nah, elifnya ini ada pengondisiannya lagi. Data Y 0 sama dengan data Y plus 1, 0. Nah, di sini, jika mylist K Y adalah value-nya 0 sama dengan mylist K Y plus 1 value-nya 0, maka akan bertukar posisi lagi. Jadi di bubble sort ini akan bertukar posisi, dicekin satu-satu gitu, diulangin. Nah, seperti itu. Lanjut ke if data Y 1 lebih dari data Y plus 1, nah ke 1. Jika mylist K-nya Y sampai Y value 1, maka lebih dari mylist K Y plus 1. Nah, value 1 akan bertukar posisi lagi di sini. Seperti itu. Jadi, data Y itu tadi, data Y plus 1 sama dengan data Y plus 1, data Y. Seperti itu. Nah, statusnya sama dengan true. Nah, boolean yang menentukan apakah value itu udah tertukar apa belum sih, gitu. Atau ada status yang di step ini tuh diganti dengan true. Maka dari itu diganti dengan true gitu. Buat ngecek apakah udah tertukar atau belum gitu. Jadi lanjut ke elif lagi. Elif data Y 1 sama dengan data Y plus 1. Di situ jika mylist K Y value 1 lebih dari mylist K Y plus 1. Nah, value 1 itu tadi akan bertukar posisi lagi, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, ntar bisa divisualisasikan. Tapi untuk penjelasannya ini, kalian harus tahu konsepnya dulu, seperti itu. Jadi kayak lanjut lagi ya. If data Y2 lebih dari data Y plus 1, 2, nah itu jika mylist KY value-nya 2 lebih dari mylist KY plus 1. Nah, value 2 maka akan bertukar posisi lagi, seperti itu. Nah, data Y itu tadi, data Y plus 1 sama dengan data Y plus 1, data Y. Dicek lagi statusnya, status sama dengan true. Nah, di sini boolean yang menentukan apakah value tadi udah tertukar atau belum. Pada step ini bisa diganti dengan true, seperti itu. Lanjut, if status is false, jika statusnya false, jika status tadi bernilai false, maka di break. Nah, ini membuat programnya itu berhenti dan keluar dari blok perulangan yang kita bikin tadi. Perulangannya buat ngecek, buat ngurutin, buat sorting bubble sort tadi. Udah gitu, setelah diurutkan, maka di print, dicetak. Nah, hasilnya, outputnya seperti next. Nah, seperti ini. Kita masukin banyak anggota lab risetnya 4. Nah, kita masukin. Contohnya di situ ada TFD, yang kedua ada DNI, yang ketiga ada ABZ, yang keempat ada OSG. Nah, kita sorting berdasarkan bubble sort. Di situ sudah terurut yang data kehadiran anggota lab riset setelah diurutkan. Jadi berdasarkan alfabet. Jadi A, D, O, T gitu. Berdasarkan alfabetnya seperti itu. Lanjut, next. Nah, di sini ada selection sort. Nah, selection sort adalah sorting yang sorting dengan prinsip memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen tersebut dengan elemen ke I. Nah, nilai dari I dimulai dari 1 ke N. Nah, di mana N adalah jumlah total elemen dikurangin 1. Seperti itu. Nah, untuk selection sort nanti bisa divisualisasikan aja. Nggak ada, kita nggak kasih contoh codingnya, tapi bisa divisualisasikan aja. Next.
selanjutnya ada insertion sort. Nah, di sini merupakan teknik pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan elemen yang berdekatan. Nah, setelah dua elemen selesai dibandingkan, algoritma insertion sort ini nggak akan langsung membandingkan elemen selanjutnya, melainkan akan membandingkan lagi elemen yang baru sesuai dibandingkan dengan elemen terakhir yang diurutkan. Jadi nanti bisa divisualisasikan lagi di contoh selanjutnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ABZ. Oke, untuk selanjutnya yaitu teknik pengurutan dengan quicksort. Inti dari quicksort ini yaitu kita menentukan suatu pivot. Pivot ini merupakan suatu acuan yang dijadikan sebagai pembanding. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di akhir bagaimana visualisasinya. Oke, next. Yang kedua ada merge sort. Nah, di merge ini kita membagi array itu menjadi beberapa partisi atau beberapa bagian. Yang data kemudian menyelesaikan setiap bagian dan menggabungkannya kembali hingga menjadi data yang terurut. Oke, next. Nah, untuk melihat visualisasinya, teman-teman bisa membuka website visualgo.net. Oke, nah ini merupakan tampilan dari visualgo.net. Itu bagian sorting. Nah, dimulai dari yang pertama untuk visualisasi bubble sort. Tinggal klik sort lalu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana pseudocode dari bubble sort, dan di sini teman-teman juga bisa mengatur kecepatan untuk visualisasinya. Nah, di sini saya akan mulai dengan kecepatan yang paling lambat, yaitu slow. Nah, konsep dari bubble sort ini kita membandingkan dua data lalu menukarnya. Apabila jika elemen di sebelah kiri lebih besar dari elemen sebelah kanan. Semisal yang pertama ini 3 dan 44. Nah, 3 dan 44 ini elemen yang lebih kecil itu 3 dan 3 di sebelah kiri, berarti ini sudah urut. Lalu kita next ke elemen selanjutnya, yaitu pembandingan antara 44 dan 38. Karena 44 ini berada di sebelah kiri dan lebih besar dari 38, maka elemen 44 ini akan berpindah dengan 38. Dan akan bergeser ke kanan lagi. Dan elemen 44 ini akan bandingkan dengan elemen 5. Dan begitu seterusnya. Hingga di urutan elemen terakhir. Lalu akan melakukan perulangan kembali untuk mengurutkan Nah, ini merupakan perulangan yang kedua. Jadi tadi setelah sampai di elemen terakhir, dia akan mengulang lagi dari yang pertama untuk mengurutkan.
Jadi tadi 38 dan 5 lebih besar 38, maka kan ditukar lagi. Jadi intinya dari bubble sort ini, kita melakukan perulangan lalu membandingkan antara dua data, yaitu data yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu apabila data di sebelah kiri ini lebih besar dari sebelah kanan, maka akan menukarnya. Ini akan melakukan perulangan terus sehingga datanya akan terurut semuanya. Lalu yang kedua adalah visualisasi dari selection sort. Nah, di selection sort ini kita menentukan dulu elemen terkecil dari suatu array atau suatu list yang ada. Nah, yang pertama ini perulangan ini menemukan elemen yang paling kecil yang pertama itu adalah angka 3. Lalu dia akan membandingkan lagi dengan mencari elemen yang lebih kecil. Lalu setelah menemukan elemen yang lebih kecil dari 3, yaitu elemen 2, maka elemen 2 akan berpindah posisi dengan elemen 3 tadi. Dan sekarang elemen 2 berada di sebelah kiri. Untuk memudahkannya, ini bisa dibagi dua partisi, yaitu partisi sebelah kiri merupakan partisi dari elemen yang sudah terurut atau sorted list, dan partisi sebelah kanan yaitu partisi yang belum terurut atau unsorted list. Lalu karena tadi angka 2 itu merupakan elemen terkecil dan sudah dipindah ke sebelah kiri yang merupakan sorted list, maka di unsorted list ini akan mencari lagi elemen yang paling terkecil. Nah, di unsorted list ini menemukan angka terkecil atau elemen terkecilnya itu yaitu 3. Nah, maka elemen 3 tadi akan berpindah tempat dengan elemen 44. Sehingga elemen 3 ini berada di sebelah kiri, di mana berada di partisi yang sudah terurut, yaitu sorted list. Lalu di unsorted list ini akan mencari elemen terkecil, dan begitu seterusnya.
Maka kunci dari selection sort ini, kita mencari dulu elemen terkecil dari suatu list atau array. Setelah kita menemukan elemen terkecil itu, kita akan memindahkannya ke sisi sebelah kiri, yaitu merupakan sisi yang kita bisa sebut atau imajinasikan sebagai sorted list atau bagian yang sudah terurut. Dan bagian sebelah kanan ini merupakan bagian yang belum terurut. Lalu di bagian yang terurut ini kita melakukan perulangan lagi untuk mencari elemen terkecil. Lalu setelah kita menemukan elemen terkecil itu akan dipindah ke bagian sebelah kiri atau di bagian yang sudah terurut atau di sorted list. Nah, di insertion ini kita nandai dulu yaitu elemen pertama sebagai elemen yang sudah terurut. Jadi konsepnya hampir sama seperti selection tadi. Jadi di sebelah kiri ini merupakan bagian yang terurut dan bagian sebelah kanan ini merupakan bagian yang belum terurut. Lalu elemen kedua ini akan membandingkan dengan elemen pertama yang merupakan elemen yang dianggap sudah terurut. Lalu untuk elemen selanjutnya yaitu elemen 38 ini akan membandingkan dengan elemen-elemen yang sudah di bagian terurut. Yang pertama, apakah 38 ini lebih besar dari 44? Maksud saya lebih kecil dari 44. Apabila lebih kecil, maka akan dipindah ke sebelah kiri dari 44. Lalu kita ambil elemen kelima, lalu kita bandingkan dengan bagian yang sudah terurut. Apakah elemen 5 ini lebih kecil dari 44? Bila iya, maka akan bandingkan lagi dengan elemen yang sebelah kirinya, yaitu bandingkan dengan elemen 38. Apabila angka 5 ini lebih kecil dari 38, maka akan berpindah ke kiri. Lalu bandingkan kembali dengan 3. Karena 5 ini lebih besar dari 3, maka akan ditempatkan di setelah 3. Jadi intinya insertion sort itu membandingkan dengan setiap elemen yang sudah terurut. Atau membandingkan dengan elemen yang sudah dianggap terurut. Sebagai contoh lagi, yaitu misalkan 47 ini kita bandingkan dengan bagian yang dianggap sudah terurut, yaitu 47 apakah lebih kecil dari 44? Karena 47 ini lebih besar dari 44, maka tidak akan berpindah tempat. Dan lalu akan dibandingkan lagi dengan 38 dan seterusnya. Nah, di bagian maps ini kita membagi menjadi beberapa partisi. Untuk di Visual Go ini dibagi menjadi beberapa partisi yang disesuaikan dengan warnanya. Di Visual Go ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 partisi.
Nah, partisi yang pertama yaitu misalkan dengan warna merah. Karena kita bandingkan dulu, yaitu 3 dan 44 ini. Karena 3 lebih kecil dari 44, maka tidak akan berpindah tempat. Lalu kita bandingkan 5 dan 38. Karena 5 ini lebih kecil dari 38, maka tidak akan berpindah tempat. Lalu setelah dua partisi tadi masing-masing sudah dibandingkan, maka akan dua partisi tadi digabung dan akan dibandingkan, yaitu 3 Nah, dua partisi tadi itu digabungkan lalu akan dibandingkan sesuai urutannya. Karena itu sudah terurut, maka akan dikembalikan. Lalu berlanjut ke partisi yang bagian kedua, yaitu 15 dan 47. Karena 15 ini lebih kecil dari 47, maka akan kembalikan. Lalu partisi yang sebelah kanan, nah karena 36 tadi lebih besar dari 26, maka akan ditukar. Lalu partisi 1547 dan 2636 ini akan diambil untuk dibandingkan. Maksudnya digabungkan menjadi satu untuk dibandingkan. Jadi intinya map sort ini kita tuh membagi suatu list atau array ini menjadi beberapa partisi. Di mana partisi itu akan dibandingkan dengan partisi yang lain. Sebelum membandingkan dengan partisi yang lain, elemen-elemen dalam suatu partisi ini akan dibandingkan. Lalu diurutkan sesuai dengan urutannya. Di mana yang lebih kecil akan berada di sebelah kiri. Terus selanjutnya yaitu ada quicksort. Nah, di quicksort ini kita menentukan dulu yang mana elemen yang akan menjadi sebuah pivot atau suatu acuan untuk pembanding. Nah, di algoritmanya ini yang dijadikan pivot merupakan elemen pertama, yaitu kalau di awal tadi kan 3 sebagai pivot atau pembanding.
lalu akan mengecek satu-satu elemen mana yang lebih kecil dari pivot atau sebagai pembanding. Nah, di contohnya ini, elemen 2 merupakan elemen yang lebih kecil daripada pivot atau pembanding. Maka elemen 2 ini akan dipindah ke kiri sebelah pivot. Oke, bisa next. Oke, mungkin kurang lebih gitu ya teman-teman untuk sorting tadi. Jadi sorting tipenya ada banyak digunakan. Kenapa ada banyak bang? Kenapa nggak cuma satu? Ya disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Sama seperti konsep awalnya aja. Kenapa ada namanya looping make for? Nah, ada while. Padahal kita bisa nerapin implementasi for ke dalam while. Nah, kenapa ada itu? Karena sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Kita langsung lanjut lagi ke materi selanjutnya. Suaraku terdengar jelas gak? Terjelas. Selanjutnya adalah tentang materi tree atau pohon. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu antara lain adalah binary tree traversal, sama expression tree. Next. Untuk binary tree sendiri, itu sebenarnya ada dua. Dia tuh juga punya anakan atau mungkin bisa dibilang juga punya teman. Itu namanya binary search tree. Nanti bedanya aku coba jelasin. Nah, binary tree sendiri itu adalah pohon biner. Ibarat sebuah data itu disimpan, dibuat strukturnya, itu menyerupai sebuah pohon. Jadi ada batang, jadi ada root-nya. Dia punya cabang kemana-mana. Dan binary tree sendiri, cabangnya itu maksimal 2. Jadi setiap anak itu hanya bisa mempunyai 2 anak lain, atau ibaratnya satu node atau satu simpul itu cuma bisa punya 2 anak. Yang disebut dengan simpul sendiri atau node atau mungkin root itu yang posisinya ada di tengah. Contoh kayak angka 1 itu dia adalah root gitu ya. Angka 2 dan angka 3 itu sebenarnya adalah root. Tapi angka 2 dan 3 itu adalah sebagai anak dari angka 1. Terus angka 4 dan 5 itu juga sebenarnya dia root, tapi dia merupakan anak dari angka 2, dari root 2 gitu. Nah, setiap root yang di sini kan kalau misalnya kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14 ya. Nah, untuk root 1 dia punya anak 2 sama 3. Terus anaknya lagi punya anak lagi namanya 4 sama 5. 4 sama 5 punya anak lagi ternyata namanya 8, 9 dan yang 5 itu 10, 11 dan seterusnya. Nah, tadi kan sempat nyebutin juga ada lagi temannya namanya binary search tree. Bedanya apa antara binary tree sama binary search tree? Biar teman-teman nggak salah paham, kayaknya mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, oh binary tree ada binary search tree juga gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan binary search tree itu
jadi anak-anaknya itu diurutin. Diurutinnya gimana? Contoh, kita punya root pertama itu angka 1 gitu ya, nilainya 1. Ketika kita masukkan, dia mempunyai anak lagi gitu, kita inputkan angka, misalkan angkanya 10. Nah, karena angkanya 10, maka dia otomatis akan diletakkan di sebelah kanannya angka 1. Jadi, aturan yang dari binary search tree itu, basicnya sama kayak binary tree, yaitu masing-masing anak cuma boleh punya 2 anak maksimal, minimalnya 1, atau mungkin yang nggak punya juga nggak apa-apa, gitu. Tapi, untuk nilai anak yang lebih kecil daripada nilai induknya, itu akan diletakkan di sebelah kiri. Dan untuk anak yang lebih besar daripada induknya, itu akan diletakkan di sebelah kanan, gitu. Misalkan kita inputkan angka nih urut ya 1 sampai 5 gitu kan, 1 2 3 4 5 gitu. Di binary search tree itu nanti angkanya itu akan berurutan cuma dicondong sebelah kanan doang. Jadi kan angka pertama, root pertama 1 tuh. Terus dia punya anak 2. Anaknya kan lebih besar daripada induknya ya. Dia akan diletakkan di sebelah kanan gitu. Jadi 1, terus dia turun lagi ke anaknya tuh nomor 2. Terus nomor 3, terus nomor 4 itu akan terus di sebelah kanan gitu. Oh ya, mungkin sorry banget di PowerPoint tuh belum ada, jadi aku jelasinnya secara lisan aja. Cuman secara garis besar memang harusnya bisa dibayangkan lah ya antara binary sama binary search tree. Kemudian secara teori itu, dan selanjutnya untuk subbab selanjutnya adalah tentang tree traversal. Tree traversal itu ibaratnya, gampangnya ya, bahasa awamnya kita sebut aja bagaimana cara kita mengeluarkan nilai-nilai dari tree. Di situ ada 3, ada in order, ada pre-order, sama ada post-order. Untuk in order itu ada masing-masing 3 itu ada beberapa. Kenapa dibagi 3? Karena tahapan algoritma untuk mengeluarkan itu beda. Gitu. Untuk misalkan in order itu langkahnya, step pengurutannya itu yang pertama traversal pada subtree kiri, terus menuju root, menuju kanan. Mungkin kalau misalkan agak ribet, gampangnya kalau misalkan kalian lihat di gambar pohon itu ada 1 2 3 4 5. Kalau misalkan kita ikutin aturannya in order, itu kan dari kiri, tengah, kanan gitu, atau left, not, right, atau mungkin anak kiri gitu ya, kiri root terus kanan gitu ya, whatever gitu. Penamaannya gimana? Yang penting yang tengah itu root, yang kiri ya kiri atau left, yang kalian ya kanan atau right gitu. Nah, langkahnya itu melakukan traversal dari subtree kiri dulu. Tetap startnya untuk start searching-nya itu dari 1. Jadi di tracing dulu dari 1. Ini nggak bisa mungkin mouse-nya bisa dibantu arahin ke angka 1. Nah, start dulu dari angka 1. Angka 1 ingat tadi kan posisinya status dia adalah sebagai root kan. Nah, kita kembalikan ke aturannya. Aturannya melakukan traversal pada subtree kiri. Ibaratnya kita keluarkan dulu nilai anak yang sebelah kiri gitu. Nah, dari 1 kita cek dia punya anak nggak? Oh, punya. Ada 2 sampai 3. Kita jalan dulu ke anak yang sebelah kirinya 1, yaitu anaknya yaitu 2. Gitu. Ketika kita udah di posisi 2 itu kan juga sebagai anak, juga sebagai root kan. Nah, kita cek lagi, si 2 tuh punya anak nggak sih? Kalau misalkan si 2 punya anak, cek anaknya di kiri apa di kanan. Oh, ternyata dia juga punya anak sebelah kiri. Jalan lagi ke angka 4 gitu, anaknya yang posisi nomor 2. Nah, 4 ini kita cek dia punya anak apa enggak. Oh, udah nggak punya anak, berarti dia bisa dibilang adalah subtree terkiri atau paling kiri gitu, di root tersebut, di root yang paling kiri sendiri. Nah, kita keluarkan angka 4. Nah, habis itu, dari 4, aturannya kedua adalah menuju ke root. Kita cek, nomor angka 4 itu rootnya siapa? Rootnya yang mana? Rootnya kan 2. Kita balik lagi naik ke atas ke 2. Kedua, kita cek, dia posisinya root nggak? Oh ya, dia adalah root. Kita keluarkan angka 2. Gitu. Nah, habis itu, kita cek lagi aturan ketiga, yaitu tahapannya adalah traversal pada subtree ke kanan atau ke node ke kanan gitu ya, ke nilai yang kanan, anak yang sebelah kanan. Nah, 2 itu kan punya tuh. Berarti selanjutnya adalah angka 5 kita keluarkan gitu. Kemudian
kita cek lagi deh, misalkan si 5 punya anak lagi nggak ya? Ternyata nggak ada. Udah kita balik lagi ke 2. Karena angka 2 udah dicetak, anak-anaknya juga udah dicetak, kita balik lagi ke angka 1. Angka 1, tag lagi, berarti kita ke aturan ke nomor 2 bagi sudut pandangnya angka 1 kan. Tadi subtree udah selesai habis, baru kita menuju ke root angka 1. Nah, angka 1 kita keluarkan. Habis itu lanjut ke aturan kedua, yaitu aturan ketiga, yaitu subtree sebelah kanan, yaitu angka 3. Jadi, dari bentuk binary tree seperti ini, untuk travel secara in ordernya itu adalah 4, 2, 5, 1, dan 3. Gitu. Oke. Next. Selanjutnya adalah tree traversal untuk urutannya adalah pre-order. Bedanya sama in order ya, dari segi urutan nilai itu dikeluarkan. Nah, kalau misalkan pre-order, aturannya adalah root ke kiri ke kanan gitu. Tetap startnya paling ke induk yang paling pertama, yaitu paling tengah gitu ya, paling tengah paling atas gitu ya. Dia adalah angka 1 kan. Nah, angka 1 kita lihat aturan pertama adalah menuju root, atau kita tampilkan nilai rootnya. 1 adalah root. Ya udah, keluarkan angka 1-nya. Habis itu melakukan traversal pada subtree ke kiri. Angka 1 punya anak kiri nggak? Punya. Kita di nomor 2 ini udah terputus dari bayangan yang tadi ya, yang 1 tuh. Ini sekarang kita udah di posisi 2, kita ulangi lagi step-step 1 2 3-nya itu. 1 2 3 kita ulangi lagi. Di posisi 2 dia adalah sebagai root kan. Sesuai dengan aturan urutan nomor 1 menuju ke root, maka nomor 2 itu juga ditampilkan. Gitu. Habis itu 2 ditampilkan, udah root yang urutan nomor 1, langkah nomor 1 udah selesai, lanjut ke langkah nomor 2, yaitu ke subtree kirinya dia. 2 subtree kirinya adalah angka 4. Terus kita cetak angka 4 gitu. Selanjutnya karena 4 udah nggak punya anak lagi gitu ya, balik lagi dia ke angka 4 ke posisi nomor 2. Di posisi nomor 2 itu karena tadi rootnya udah, langkah nomor 1 udah dipenuhi, yang root ya, 2 udah cetak, 4 juga udah dicetak, baru kita next ke langkah ketiga, yaitu traversal subtree ke kanan atau anak sebelah kanan, yaitu angka 5. Angka 5 udah kita cetak. Nah, habis itu nilai angka 5, karena angka 5 udah kita cetak, balik lagi lah ke angka 2. Karena 5 udah nggak punya anak-anak lagi kan, balik lagi lah ke angka 2. Nah, dari angka 2, langkah-langkahnya, step-stepnya udah terpenuhi, balik lagi angka 1. Dari angka 1, stepnya tadi yang udah selesai apa aja? Ada root sama ada subtree ke kiri. Berarti selanjutnya adalah subtree ke kanan, yaitu angka 3 baru dikeluarkan. Kita traversal untuk urutannya adalah pre-order. Adalah post-order. Untuk post-order sendiri itu juga sama, langkah-langkahnya sama gitu ya. Dikelompokkan per node dulu, diselesaikan langkah-langkah di node tersebut, terus kalau udah lanjut ke yang lainnya gitu. Nah, kalau post-order itu urutannya kiri, kanan, tengah gitu. Atau left, right, node gitu. Atau kiri, kanan, tengah. Whatever lah, kalian mau pakai penamaannya apa yang mudah bagi kalian seperti apa. Intinya dari kiri, kanan, tengah. Nah, untuk post-order karena dia kiri, kanan, dan tengah, tetap startnya dari 1. Kita cek dulu, angka 1. Angka 1 melakukan 3 step ya. Step ke kiri, ke kanan, sama ke tengah. Node pertama, yaitu angka 1, dia jalankan dulu langkah pertama, yaitu traversal pada subtree ke kiri. Oke, berarti nomor 1 akan jalan ke nomor 2. Nah, di nomor 2, jalankan lagi step dari awal, 1, 2, 3. Karena masing-masing dari mereka kan punya step-step sendiri-sendiri kan. Nah, di nomor 2 punya anak kan ternyata. Ya udah, dia karena dia bukan berakhir sebagai subtree kiri, tapi dia sebagai root juga, dia akan menjalankan langkah tersebut. Jadi dia jalan lagi ke 4. Dari jalan dia ke 4, udah mentok kan dia, udah nggak punya bapak, baru 4 itu akan dikeluarkan. Sebenarnya kalau misalkan kita lebih detailkan, di 4 itu dicek juga 1, 2, 3-nya. Contoh dari 2 tadi ya, dari 2 kan melakukan traversal pada subtree kiri, jalanlah ke 4. Di 4 juga menjalankan langkah yang sama, melakukan traversal pada subtree ke kiri, nggak punya, ya udah lanjut. Melakukan traversal pada subtree ke kanan, nggak punya juga, ya udah lanjut. Menuju ke root, 4 itu sebagai root bagi dirinya sendiri kan,
tampilkan nilai 4. Habis itu dari posisi 4 udah habis 3 langkah, balik lagi ke nomor 2. 2 tadi yang substring kiri udah selesai, baru step yang kedua, yaitu substring kanan. Nah, yang nomor 5 juga menjalankan 1, 2, 3 gitu. Udah mentok di menuju kurut, udah nomor 5 ditampilkan. Habis itu nomor 5 selesai, yang kanan udah, baru balik lagi ke 2. Langkah ketiga yaitu menuju ke root atau menampilkan nilai rootnya. Karena 2 adalah root, ya udah kita tampilkan nomor 2. Itu. Habis itu balik lagi karena posisi di 2, 4, 5 harus selesai melakukan langkah-langkah tersebut, balik lagi ke angka 1. Nah, di angka 1 tadi kan stepnya baru nomor 1 tuh. Nah, sekarang di nomor 1 itu untuk di root 1 itu kita jalankan step yang nomor 2 yaitu substring kanan. Di substring kanan itu adalah angka 3 gitu. Angka 3 dia udah melakukan angka 1, 2, 3 tapi udah mentok gitu ya karena dia juga root sendirian gitu, nggak punya anak lagi. Jadi kita tampilkan angka 3, udah selesai baru balik lagi ke angka 1. Dan kalau misalkan berdasarkan step-stepnya 1, 2, 3, 1 dan 2 udah dipenuhi oleh angka 1, tinggal angka 3 yaitu menuju ke root dia sendiri atau menampilkan nilai rootnya yaitu angka 1. Maka nanti apa namanya outputnya itu adalah 4, 5, 2, 3, 1 gitu. Nah, sampai sini dulu. Terus mungkin sedikit tambahan ya. Kalau misalkan binary tree, kemungkinan soal yang keluar, karena seperti yang Faiz tadi sempat sampaikan, dari angkatan 2018, tahun lalu itu kan nggak ada UAS buat struktur data, cuma ada database. Nah, kalau misalkan prediksiku sendiri, untuk materi tree itu paling kurang lebih, kalian disuruh menggambarkan tree dari list data yang udah ada gitu ya, terus digambarkan binary search tree-nya seperti apa gitu. Atau udah ada tree-nya, terus disuruh menampilkan travel star-nya seperti apa, in order seperti apa, pre-order seperti apa, atau post-order seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan materi lebih teoritis lagi, ya pertanyaannya mungkin yang mana yang disebut dengan full tree atau complete tree, atau balance tree, atau yang tree condong ke kiri, tree condong ke kanan, dan lain sebagainya. Gitu. Untuk materi tree, subbab selanjutnya adalah tentang expression tree dan akan menjelaskan Faiz. Oke, thank you Ardan. Hai lagi guys. Oke, suara saya ada. Kita masuk ke expression tree. Kebetulan dari beberapa materi expression tree sempat masuk ke soal kalian ya. Jadi expression tree ini kurang lebih dia itu tree yang dimana di dalamnya itu biasa buat perhitungan. Di situ bisa dilihat ada operator. Jadi pada saat kita membuat sebuah expression tree itu biasanya kita bikin sebuah dictionary ya simpelnya, di mana operator-operatornya itu kita masukin. Oke. Kita di sini lihat ya, contohnya 3 plus 5 plus 9 dikali 2. Nah, ada beberapa peraturan di expression tree di mana kita akan menjadikan root atau paling simpelnya kita anggap aja batang ya. Simpelnya itu batangnya itu kita pengen itu operasi. Jadi selama dia itu bukan daun itu anggap aja yang udah nggak punya anak lagi. Dia kayaknya nggak tahu ya kenapa nggak punya anak ya. Dia selama dia operasi dia itu akan menjadi utamanya. Nah, cara kita melihatnya itu kalau kita matoknya itu bisa dilihat dari dalam kurungnya salah satunya sebagai prioritas. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang paling prioritas itu kan berada di dalam kurung ya, yaitu 5 plus 9. Nah, teman-teman bisa lihat kan dari root yang awalnya kita kan plus karena dia itu paling terakhir, yang paling bukan prioritas. Makanya kita langsung ambil plus. Karena sesuai dengan tadi peraturan bahwa bahasa kerennya itu operans ya. Kalau plus minus kali itu operator. Karena dia itu operans, jadi 3-nya itu kita letakkan ke jadi live. Jadi nggak akan memiliki anak. Lalu lanjut ke prioritas selanjutnya kan di situ itu ada kali ya. Boleh dikalinya kali 2. Nah, ya dikali 2 ya bukan ke gambarnya aja boleh operator yang dikali di atas. Oke, nah di situ kita boleh sambil lihat ya teman-teman yang soal di kiri sama di dalamnya itu ada kali di sana. Selanjutnya kan kali 2 ya. Jadi di situ ada kali. Karena prioritas selanjutnya akan ada operasi yaitu penjumlahan.
Jadi untuk leaf yang satunya itu dia menjadi daunnya. Dua ini nggak akan punya anak. Terus jadi prioritas yang paling pertama atau yang paling dalam ya, kita ada penjumlahan dengan memiliki 2 leaf, 5 plus 9. Gimana cara teman-teman tahu atau enggak? Nah, coba teman-teman dari bawah, kayak kalau matematika kan dari paling kurang ya. Dari bawah 5 plus 9, 14 kali 2 itu 28, baru terakhir kan 3 tambah 28, 31. Kurang lebih gitu ya expression tree. Lanjut. Oke, ini ada codingan. Secara singkat aja, kembali lagi aku tekan di sini bahwa codingan jangan jadi patokan teman-teman. Teman-teman sangat saya sarankan buat ya jangan kepatok codingan lah. Yang penting paham sama konsepnya aja. Ya awalnya ada deklarasi konstruktor ya. Kalau apalagi udah belajar OP udah paham banget ada konstruktor. Itu dari div init dia bikin 3 variabel value left sama right. Terus dia bikin di situ buat ngecek apakah dia itu operator atau enggak sih. Nah itu dia bikin sendiri functionnya as operator. Itu ada plus minus kali bagi pangkat ya. Terus di situ ada in ordernya, itu yang function utamanya ya. Terus in ordernya yang buat kita menentukan prioritasnya seperti yang dijelasin sama teman kami tadi. Baru di construct tree-nya ini lah kita akan melihat prosesnya. Terus ada postfix itu menjadi sebuah variabel yang akan kita masukin. Ya, oke lanjut aja mungkin. Oke, karena sempat tadi kesinggung dikit sama teman rekan saya tadi ya, ZAF. Jadi saya mau liatin nih ke teman-teman, kan mungkin ada bingung ya, apa sih bedanya tree yang search tadi itu apa sih gitu kan, sama yang tadi binary tree biasa. Mungkin boleh diliatin ya. Boleh langsung di share screen aja, Di. Takutnya saya error kalau share screen. Ini sambil aku kirim linknya ke teman-teman. Jadi sebenarnya untuk visualisasi ini ya teman-teman, sebenarnya di Google banyak banget ya. Kalian tinggal cari aja tree visualization, sort visualization dan sejenisnya itu. Teman-teman boleh tinggal searching aja di Google tuh banyak banget ya. Apakah itu bentuknya GIF atau website seperti ini. Nah ini binary search tree. Kita akan ambil kasus, tadi kan sempat tuh si teman rekan saya ngomong, nanti kalau kita binary search tree itu kalau berurut tuh condong ke kanan. Nah kan penasaran Kak, ini condong ke kanan emang gimana nih? Kita coba ya, berurutan 1 sampai 10. Coba 1 terus insert Bang. Nah coba 2. Nah, terus dia cek kan. Oke, ke kanan. Coba kita cek ke 3. Harusnya kan dia ke kiri ya mungkin ya. Dia kira-kira kemana? Wah, ke kanan lagi. Coba 4. Oke. Oke, dia cek antara 2, 4. Dia cek 3, 4. Ke kanan lagi. Boleh 5. Oke, mungkin 5 cukup ya. Takut kepanjangan ya. Oke, 3 dan 5. 4 dan 5. Dia masuk ke 5. Ya, kalau teman-teman bayangin sampai 15 mungkin udah sepanjang apa ya? Saya kurang tahu. Udah 12 mungkin nontonnya. Jadi kurang lebih itu perbedaan antara binary tree yang tadi udah kelihatan tree sama binary search tree. Karena kalau datanya berurutan dia akan lebih condong ke kanan. Coba kita datanya 3 deh, Bang Ardan. Bang Ardi. Nah, 3. Nah, dia bandingkan 2 sama 3, masih lebih besar 3 dan 3. Terus 4 dan 3, ya karena lebih kecil dia menjadi anak yang ketiga. 2 anak lebih baik. Nah, seperti itu kurang lebih. Teman-teman boleh coba sendiri. Semua link visualisasi udah aku share semua ke chat tadi. Jadi teman-teman feel free kalau mau coba-coba otak-atik. Cuman mau coba tanggal jadian boleh juga sih. Oke, lanjut aja ke presentasi deh. Oke, jadi ini visualisasi tree-nya. Lanjut. Wah, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Seperti respons kemarin, saya menawarkan bagi teman-teman yang ingin join ke Discord server boleh. Mungkin nanti setelah selesai dari acara ini aku share linknya. Lanjut. Ya. Any question? Oke. Bagi yang punya sebuah pertanyaan yang terpendam boleh banget buat
langsung open mic mungkin? Atau dari saya kembaliin dulu deh ke akademik, ke Kariska, mangga. Iya, boleh buat bertanya. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Oke, mungkin kita sambil sharing dikit-dikit aja kali Kak ya, sambil nunggu pertanyaan. Iya, boleh. Oke. Teman-teman kalau langsung nanya nggak apa-apa ya, potong aja. Jadi buat materi-materi yang masuk UAS, salah satunya tadi kan udah dijelasin ya sama rekan saya. Itu bisa dipelajari lagi soal tree, apa perbedaan 3 traversal itu, apakah sekadari kami juga sebenarnya kami kurang tahu ya, apakah nanti kita akan coding mungkin, ataukah lebih teman-teman ke arah sidecode-nya, atau mungkin teman-teman lebih ke arah ininya, materinya aja, gimana konsep ini. Atau udah ada yang dapat info? Oke, mungkin kalau belum ada ya, sejauh itu teman-teman yang penting saran saya paling dipahamin konsepnya aja. Itulah kenapa kami memberikan visualisasi dengan harapan teman-teman lebih paham daripada teman-teman mungkin kalau lihat di codingnya lebih ribet ya, kan lebih enak kalau kita visualisasi, di situ ada sidecode-nya juga. Nah, nanti presentasinya dibagiin ya Kak Risma? Iya, boleh. Langsung juga boleh dari chat. Oh, langsung? Iya. Nanti presentasinya kami share ya. Nah, ini untuk presentasi yang tadi, semua link-link yang tadi visualisasi ada di dalamnya. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana nih? Lagi ya? Buat adik-adiknya, kalau nggak ada pertanyaan tentang strukdat atau pelajaran, boleh nanya-nanya tentang kuliah kok. Sharing santai aja sama kita. Oke, boleh tuh soal kuliah. Izin bertanya, Kak. Oke, mangga. Yang di bagian bubble share tadi, Kak, bisa tolong di bagian codingannya. Bubble shot codingan. Boleh di back, Ardi. Lanjut lagi. Oke. Nah, itu saya masih kurang paham sama yang maksudnya dari data Y terus data Y plus 1. Itu buat sebelahnya itu indeks ke 0 kan ya Bang maksudnya? Benar, 0 tuh indeks ke 0. Nah, itu saya masih kurang paham di yang Y ya? plus 1-nya sama Y-nya itu kayak gimana ya maksudnya? Oke deh. Dari Dane masih ada? TRB? Bentar ya. Oke, apakah masih ada Dane? Ya, nampaknya sudah tidak ada. Jadi aku jelasin aja. Jadi untuk yang ada di sini itu kebetulan kan kita di sini menggunakan array ya seperti biasa. Di sini ada Y sama 0 karena kita pakai patokan di mana itu awalnya kan kita dari datanya bubble shot itu di data ya, di list kosongan. Terus kita masukin datanya dari yang data open itu nanti dari listnya penuh ya di variable data. Baru kita akan melakukan iterasi. Di situ ada for x in range L data, line data ya. Dengan kita bikin variable defaultnya status itu false dengan tujuan nanti mau buat kita break nanti. Nah, jadi seperti konsepnya bubble shot, mungkin kita lebih enak kalau kita visualisasiin aja kali ya. Boleh deh Adi, kita bukain visualisasinya. Ada? Nah, kita lihatin. Oke, wait ya. Nah, jadi
Kenapa kami salah satunya nggak pengen ngeliatin codingan sih? Takutnya ini kan merupakan salah satu cara kami ya untuk menyelesaikan tipe soal bubble shot. Ke teman-teman nggak usah terlalu ngepatok kalau berarti saya harus menggunakan array yang punya 2 gitu, multi-dimension array ya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah itu nggak usah teman-teman. Yang penting selama teman-teman menggunakan konsep yang sama sih, teman-teman nggak harus menggunakan nested if sebanyak itu sampai 3 kali. Sah-sah aja teman-teman menggunakan elif di dalamnya selama memang logika teman-teman benar ya. Coba kita di sini lakuin. Di speednya dicepetin aja. Kita langsung lakukan. Ya, lakukan yang di kanan lagi. Yang ada lakukan tuh. Di kiri. Oke. Nah ini jadi kalau tadi itu kan kita menggunakan apa ya? Kita menggunakan nested if sebanyak 3 kali ya. Karena kita pengen nyimpan dari hasilnya tadi, kita pengen ngebandingin yang dimana kita membuat suatu list baru, yang dimana dalam itu ada lagi yang baru. Karena kita pengen untuk hasil yang tadi yang udah kita simpan itu tetap ada. Makanya kita pakai nested if. Nah, apakah teman-teman harus menggunakan metode yang sama dengan kita membuat nested if sampai 3 kali kayak gitu ya? Tidak harus. Teman-teman boleh kok pakai kayak si the code yang tadi, itu kan yang perlu 1 kali for ya di dalamnya untuk ngurutin datanya 2, 3, 4, 5 sampai 50. Jadi kayak teman-teman nggak perlu terlalu kepatok ke codingannya. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab buat Christian. Jadi untuk nilai Y tadi itu nilai patokan indeks selama diurutin tadi. Baik Bang, makasih Bang. Oke. Baik, sambil menunggu, apakah kita tetap akan menonton data diurutkan seperti ini? Ya, ada lagi yang mau nanya. Masalah kuliah. Aduh, masalah kuliah. Ya boleh sih, nggak apa-apa ya. Kalau emang masih ada waktu dan dari akademik mengizinkan, silahkan teman-teman. Bang, gimana dosen Strukdat kok gini? Atau gimana? Bang, Strukdat kok susah ya? Boleh. Itu masukan bagi kami juga, teman-teman. Tapi kalau boleh, teman-teman juga isi feedback yang ada di LMS. Kebetulan udah disediain. Oke, dari teman-teman, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau sorting, kalau di LMS ada lagi yang namanya help sort ya. Tapi menurut saya sih itu, setahu saya itu nggak akan masuk sih. Jadi ya makanya kami 5 sort aja tadi. Di search juga kami cuma masukin binary sama linear. Karena itu ya yang kemungkinan, bagi kami ya, menurut kami itu kemungkinan masuk. 2 tree juga tadi. Expression tree sebenarnya saya agak ragu sih masuk atau enggak. Tapi yang penting teman-teman paham aja yang lebih paham ke binary tree-nya tadi. Traversal ada 3, bedanya apa sih gitu. Itu kan ada intinya kan ada 3 ya. Ada child kiri, child kanan sama root-nya. Urutannya dibolak-balik aja. Adi mungkin boleh slide yang sebelumnya di sambil kita promosi di. Oke, ya ada yang mau bertanya lagi? Izin buat akademik, kalau boleh tahu sampai jam berapa ya kita? Buat maksimal jam 9 sih. Tapi kalau misalkan emang udah nggak ada yang mau bertanya lagi, boleh. Oh, boleh ya. Oke. Udah. Oke. Ini yakin nggak ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman? Oke. Ya, kayaknya sudah ya. Mungkin saya tutup aja ya, Kak ya. Iya. Oke, baik buat teman-teman. Terima kasih banyak udah hadir dalam responsi kali ini.
Kami dari Asprak Strukdat berharap teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik untuk ujian akhir nanti. Kerjakan dengan maksimal dan sampai jumpa di basis data nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman jangan keluar dulu. Ntar ada feedback. Tolong diisi ya di chat. Makasih juga buat kakak pengajar yang udah ngajarin adik-adiknya ya. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Jangan lupa isi feedbacknya tuh, ada sharing file juga buat kalian yang pengen belajar. Lihat-lihat di situ. Makasih. Berarti izin dari kami nggak perlu ya berarti untuk feedback. Udah boleh keluar. Oke, yaudah. Makasih ya teman-teman. Iya, makasih Kak Faiz. Oke, izin pamit. Iya, makasih buat kakak pengajarnya juga semua.